Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 641A01 akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha yang beranggotakan berikut ini. 1. Natasha Iren Budianti. 2. Elis Amelia. 3. Fatima Nurhaida Lubis. 4. Sheila Novitasari. 5. Nadia Syahro. 6. Adifa Adelia Salsabila. Dan ketujuh R.A. Amanda Setianing Indrianti. Selanjutnya, selamat mendengarkan presentasi dari kelompok kami. A. Bentuk yuridis perusahaan. Bentuk yuridis perusahaan adalah bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha berdasarkan kepemilikannya secara hukum. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam perusahaan perseorangan. Kelebihannya yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, pengelolaannya yang sederhana, dan tidak perlu kebijaksanaan dalam pembagian laba. Dan kelemahannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan, sumber dana hanya terbatas pada pemilik, dan yang terakhir yaitu resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Semua anggota bertanggung jawab bersama-sama atas nama sendiri maupun bersama-sama terhadap utang perusahaan. Kelebihan firma. 1. Prosedur pendirian relatif mudah. 2. Mempunyai kemampuan finansial lebih besar karena gabungan dari beberapa modal. 3. Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota sehingga keputusan menjadi lebih baik. Kelemahan firma. 1. Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. 2. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah satu orang anggota keluar, maka firma pun bubar. Perseroan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam CV dikelompokkan dalam dua sekutu, yaitu yang pertama sekutu komplementer dan yang kedua sekutu komanditer. Selanjutnya ada kelebihan CV. Yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Kedua, modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak. Ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Keempat, manajemen dapat diversifikasikan. Kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Selanjutnya ada kelemahan CV. Pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Ketiga, sukar untuk menarik kembali investasinya. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Selanjutnya ada kelebihan PT dan kelemahan PT. Kelebihan PT pertama, kelangsungan hidup terjamin. Kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan. Ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. Keempat, kebutuhan kapital lebih besar, mudah dipahami sehingga memungkinkan perluasan usaha. Kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Selanjutnya ada kelemahan PT. Pertama, biaya pendiriannya relatif mahal. Kedua, rahasia tidak terjamin. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Badan usaha milik negara. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. BUMN adalah bentuk-bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju masyarakat adil dan makmur. Ciri-ciri utama BUMN adalah: pertama, tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan dengan pihak lainnya. Yang kelima, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Yang keenam, seluruh atau
Sebagian modal dimiliki negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Yang ketujuh, pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang membuat neraca dan laporan laba rugi untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Selanjutnya, koperasi. Koperasi suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa uang hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir, kemandirian. Pengelompokan koperasi menurut bidang usaha ada 4. Yang pertama, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Pengelompokan koperasi menurut luas wilayah ada 4. 1. Primer koperasi, 2. Pusat koperasi, 3. Gabungan koperasi, dan induk koperasi. Pengelolaan koperasi, terutama koperasi primer, dilakukan oleh pihak-pihak yang menentukan maju mundurnya koperasi. 1. Rapat anggota, 2. Pengurus, dan 3. Pengawas. Selanjutnya, penggabungan atau kombinasi perusahaan. Penggabungan perusahaan merupakan kerjasama antar perusahaan. Penggabungan usaha terjadi karena pertama, perusahaan kecil umumnya mempunyai pasar terbatas dan tidak mempunyai kemampuan menguasai pasar yang luas. Yang kedua, kuantitas bahan baku perusahaan kecil relatif sedikit, hingga harga belinya menjadi mahal, akibat harga jual pokok menjadi mahal. Yang ketiga, suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus-menerus, sedangkan jumlah yang diinginkan pemasok tetap berkesinambungan. Yang keempat, keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali mempunyai harga jual relatif murah. Yang kelima, untuk menggunakan teknologi baru yang efisien dan efektif serta menciptakan barang baru perlu biaya penelitian yang sangat mahal dan dapat ditanggung bersama. Yang keenam, untuk menguasai mata rantai dimulai dari bahan baku, produksi, sampai pemasaran. Dan yang terakhir, mengurangi pengaruh konjungtur. C. Bentuk-bentuk penggabungan. 1. Penggabungan vertikal integral adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda, sering disebut integrasi hulu dan hilir. 2. Penggabungan horizontal atau paralelisasi adalah suatu bentuk penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur tingkat yang sama. Contohnya, pengelolaan bahan baku. D. Pengkhususan perusahaan. Pengkhususan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan pada perusahaan luar. 1. Spesialis perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan menghasilkan satu jenis produk saja. 2. Diferensiasi. Pengkhususan pada fase produksi tertentu. E. Pengkonsentrasian perusahaan atau disebut dengan trust. Trust merupakan suatu bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam produksi dan penjualan.
holding company disebut dengan perusahaan induk, yaitu perusahaan bentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijaksanaan perusahaan anak-anak akan ditentukan oleh induk holding. Kartel. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa yang sejenis didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel meliputi 1. Kartel kondisi, 2. Kartel harga, 3. Kartel produksi, 4. Kartel daerah, 5. Kartel pembagian laba. Sindikat. Sindikat adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Concern adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Joint venture adalah yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Ciri-ciri joint venture: 1. Merupakan perusahaan baru yang didirikan secara bersama oleh beberapa perusahaan. 2. Modalnya terdiri dari pengetahuan dan modal yang disediakan para pendiri. 3. Joint venture antara perusahaan asing dengan modal nasional harus bertindak perseorangan terbatas. Trade Association, persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba. Misal, PHRI, Gapindo, dan lain-lain. Gentleman Agreement, persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Lembaga keuangan yang disebut bank. 2. Lembaga keuangan bukan bank. Bank menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpunkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi perbankan. 1. Dalam arti luas adalah alat pemerintahan untuk menjaga kestabilan ekonomi, moneter, dan keuangan. Dalam arti sempit, fungsi pokok perbankan adalah alat penarikan uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Peran perbankan. Peran bank dalam uang hubungan luar negeri adalah jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor, impor, pariwisata, dan transfer uang. Peranan dalam negeri, bank berperan membimbing masyarakat dalam menabung dan membimbing dalam proses pengambilan kredit. Jenis-jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. 1. Bank sentral umum. 2. Bank umum. 3. Bank tabungan. 4. Bank pembangunan. 5. Bank perkreditan rakyat. 6. Bank campuran. Jenis-jenis lembaga perbankan menurut kepemilikan. 1. Bank umum milik negara. 2. Bank umum swasta. 3. Bank pembangunan daerah. 4. Bank asing. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan yang melakukan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka pendek 1-5 tahun dan jangka panjang. Jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan Bank Indonesia. 1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. 2. Menerbitkan sertifikat deposito. 3. Anjak piutang. 4. Sewa guna usaha. 5. Kartu kredit. 6. Pembayaran konsumen. 7. Penataran dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga. Dan 8. Sebagai perantara untuk mengadakan usaha piutang. Nah, itu adalah macam-macam bentuk badan usaha yang ada di Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.